Politikus PDI Perjuangan yang juga Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, akhirnya punya pasangan yang akan mendampinginya dalam Pilkada 2024. Ia lumayan lama menjomblo, sementara bakal calon bupati yang lain sudah punya gandengan. Bahkan, Ade sudah ditinggalkan Cecep Nurul Yakin yang memilih pisah jalan dan akan menantangnya dalam Pilkada tahun ini. Pasangan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada 2020 itu akan saling berhadap-hadapan. Cecep yang diusung koalisi Tasikmalaya Maju kini bergandengan tangan dengan Asep Sopari dari Gerindra. Bakal calon lainnya ada Iwan Saputra yang dipasangkan dengan Dede Muksid Ali dengan usungan Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, Ade sempat diisukan akan kawin dengan Acep Adang Ruhiat atau Atam Rustam. Namun semua kandas di tengah jalan. Kini, Ade sudah resmi lamaran dengan Iip Miftahul Fauz dari Partai Kebangkitan Bangsa dan tinggal menunggu ijab kabul di KPU. Surat pinangan itu diberikan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta Ahad 18 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Caimin memaparkan pihaknya telah melakukan seleksi secara serius agar rekomendasi dari PKB menjadi solusi dalam menjawab persoalan di tiap daerah. Untuk itu, ia menitipkan 4 pesan kepada para bakal calon kepala daerah jika kelak jadi pemenang pilkada. Pertama, konsisten pada spirit mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seluruh pikiran dan upaya harus fokus pada spirit itu. Kedua, selalu berpijak pada etika dan nilai yang dilandasi spirit keagamaan. Jika melenceng dari nilai-nilai itu, pasti akan ada kesalahan manajemen, manipulatif, dan berbagai dampak kegagalan dari pembangunan. Ketiga, konsisten terhadap konstitusi. Dan pesan yang keempat adalah selalu menomorsatukan kemanusiaan. Salah satu yang ditanamkan kepada kita dan menjadi norma perjuangan PKB adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu mutlak. Kemanusiaan itu tujuan. Kemanusiaan itu hakikat kita berpolitik. Jadi tidak boleh lagi dalam pemerintahan Bapak yang Bapak pimpin melawan kodrat-kodrat kemanusiaan. Apa itu? Pola pikirnya. Gizi yang dibangun bukan gizi perut, gizi pikiran juga. Kita seolah-olah tidak punya rencana. Semuanya menyerahkan kepada gelombang pada umumnya. Rakyat kita sudah tidak memiliki kapasitas membaca, tidak memiliki kemampuan berpikir yang panjang, tidak memiliki asupan energi berpikir yang baik, karena negara tidak mau sungguh-sungguh di dalam mengedepankan aspek pemikiran ini. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin pun menyebut kalau dirinya merupakan salah satu pendiri utama PKB. Menurutnya, PKB dilahirkan oleh para ulama untuk rakyat Indonesia sehingga tidak ada pengabdian kepada orang atau lembaga tertentu. Sampai saat ini PKB masih dipercaya oleh rakyat dan mendapat mandat yang kuat karena partai berpegang teguh pada amanat yang digarikan para pendirinya. Lahir dari rahim ulama, PKB sepenuhnya digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kalau partai sudah terpersonifikasi atau terkotak dalam satu kelembagaan, pasti partai tersebut akan semakin mengecil. Sementara yang terjadi di PKB sebaliknya, semakin besar karena melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya ingat persis begitu kita deklarasi, spanduk yang terpapang adalah dari ulama untuk rakyat Indonesia. Inilah kerelaan, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengklaim sebagai salah satu pendiri. Kita tidak boleh juga mengklaim bahwa ini kami sebagai pendiri memiliki pegangan, memiliki kendali. Tidak. Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini adalah milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU, bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.